Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mar. Akhirnya Indonesia harus tertahan oleh Lebanon dengan 0-0. Persoalannya pertahanan mereka begitu kompak, begitu rapat, dan kita sulit untuk menembus pertahanan mereka. Lebanon tadi di awal babak kedua mereka menciptakan satu peluang dan masih ada Emil Audero yang mampu menyelamatkan bola. Kemudian kita tetap masih dominan, tetap masih menguasai bola, menciptakan banyak peluang, tapi lagi-lagi efektivitas yang kurang di depan gawang. Sudah dimasukkan beberapa pemain juga, ada debutan Adrian Wibowo, kemudian ada Marcelino juga, itu pun belum bisa membuat kita menciptakan gol. Di sisi lain Lebanon juga beberapa kali memancing emosi para pemain Indonesia dan kita harus bisa mengontrol. Apalagi di ronde keempat nanti kita akan berjumpa dengan Arab dan juga Irak yang aktingnya luar biasa. Akan banyak aksi guling-guling, kemudian memancing emosi, dan kita harus bisa mengantisipasi jangan sampai kita terpancing. Intinya adalah kita harus bisa lebih kreatif lagi, lebih klinis lagi, karena menghadapi Irak dan juga Arab Saudi kita tidak boleh menyia-nyiakan satu pun peluang. Kalau bisa satu peluang satu gol gitu loh. Dan transisi dari bertahan ke menyerang itu harus kita bisa cepat, karena kalau kita transisinya lambat, kalau kita terkena counter attack akan begitu berbahaya gitu loh. Jadi kayak kita jadikan menghadapi Lebanon ini sebagai pelajaran sebelum kita menuju ronde keempat. Taktik dari Patrick Kluivert sebetulnya sama dengan kemarin, cuma komposisi pemain agak beda, tapi taktiknya sama, cuma bedanya kita tidak bisa menembus pertahanan lawan. Kalau Cina Taipei kemarin kita bisa menembus pertahanan lawan karena pertahanan Cina Taipei bisa kita tembus dengan dari segala arah. Nah, kalau ini menghadapi Lebanon malam hari ini kita sulit. Karena apa? Mereka pertahanannya begitu kompak, begitu rapat, sehingga kita sulit untuk menembus pertahanan mereka. Kita pun juga kurang efektif dalam hal memanfaatkan peluang. Itu yang masih menjadi problem, masih menjadi PR timnas Indonesia di segala level kelompok umur, baik yang senior ataupun yang junior, U23, U20, U19, semuanya masih sama. Bahkan timnas senior putri pun sama, timnas U20 putri pun sama, U16 pun sama. Jadi persoalannya timnas Indonesia di semua level sama. Penyelesaian akhir
dan itu harus menjadi PR besar, terutama Coach Patrick Kluivert menjelang ronde keempat. Persoalannya kan itu finishing, penyelesaian akhir yang harus menjadi evaluasi besar, karena percuma kita punya ball position tinggi tapi penyelesaian akhirnya kurang gitu loh. Kita harus jujur, kita harus fair. Gitu loh. Jadi ya kesimpulannya dari pertandingan ini adalah penyelesaian akhirnya kurang. Kita kurang klinis, kurang klinikal, sehingga kita tidak bisa menciptakan gol. Kita tidak usah anggap lawan China Taipei. Kalau lawan China Taipei kita memang punya kualitas, oke lah. Tapi kalau lawan Lebanon, lawan Arab, lawan Saudi, kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang datang gitu loh. Kita nggak bisa hanya mengandalkan yang namanya keberuntungan. Oke lah, dalam sepak bola ada keberuntungan, tapi akan datang keberuntungan itu kalau kita bisa membuat keberuntungan tersebut. Maksudnya gini, kita harus bisa memanfaatkan setiap momen. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, maka selesai gitu loh. Kita akan kalah ataupun imbang, seperti laga malam ini. Kita tidak bisa memanfaatkan, padahal kita punya ball position tinggi 70 lebih, tapi kita tidak bisa memanfaatkan momen dalam melakukan eksekusi akhir gitu loh. Eksekusi akhir itu menjadi penentu dalam hal menentukan sebuah jalannya pertandingan. Kalau kalian punya peluang begitu banyak tapi kalian bisa menciptakan satu gol, itu yang akan menjadi pembahasan. Tapi kalau kalian tidak bisa menciptakan gol, meskipun kalian punya peluang banyak, orang akan mempertanyakan, peluangnya banyak tapi penyelesaian akhirnya kok kurang gitu. Jadi itu permasalahannya yang harus dicari solusinya oleh Coach Patrick Kluivert dan pelatih, asisten pelatih yang lain gitu loh. Jadi ya itu persoalannya gitu loh. Yaitu evaluasi dari pertandingan ini, dan dengan hasil ini ranking kita mungkin belum akan terlalu naik yang jauh sekali, tapi ini adalah evaluasi yang harus kita masih punya waktu sekitar beberapa puluh hari lagi sebelum ke ronde keempat. Ini kan tanggal 8 September. Kita masih punya waktu beberapa pekan sebelum menatap ke ronde keempat. Yaitu mudah-mudahan evaluasi dari aku, ada yang denger video ini dari staff pelatihnya Coach Patrick, tolong sampaikan ke video ini ke staff pelatihnya Timnas Indonesia evaluasi dari aku. Kalau ada yang bisa menyampaikan, bisa membagikan
video ini ke teman-teman di timnas Indonesia. Itu evaluasi dari aku, dan ya mudah-mudahan bisa dievaluasi oleh coach Patrick Kluivert karena waktu sudah tidak banyak, waktu terus berjalan. Minggu depan itu sudah tanggal hari Sabtu, besok itu sudah tanggal 14. Artinya ya nggak banyak waktu lagi. Kita harus persiapkan tim ini dengan matang. Sejumlah evaluasi dari aku, mudah-mudahan dari aku dan juga pengamat yang lain ya bisa didengarkan, dan ya mudah-mudahan kita bisa dapat hasil terbaik. Dan apa yang aku sampaikan, aku cuma pengen satu, lihat Indonesia tampil di Piala Dunia, itu aja ujungnya. Karena apa? Karena tim ini sudah dibentuk oleh pelatih sebelumnya 5 tahun loh. Tim ini dibentuk oleh Coach Sintayong. Kita tidak boleh lupa jasa beliau, karena 5 tahun beliau melatih di sini di Indonesia. Hasilnya harus kita dapetin sekarang. Udah nggak bisa alasan lagi. Kalau amit-amit kita nggak bisa lolos, orang pasti akan mempertanyakan, loh, tim ini kan sudah dibentuk oleh pelatih sebelumnya, kok nggak bisa lolos sih? Orang kan akan begitu. Karena apa? Karena kita sudah tahu tim ini sudah dibentuk lama. Personilnya mungkin ganti, pelatihnya ganti, ada pemain diaspora yang datang. Tapi kan tim ini kan dasarnya udah ada gitu loh. Tinggal bagaimana Coach Patrick bisa mengeksekusi, mengakhiri penantian panjang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu kan yang kita semua inginkan. Jadi itu evaluasi dari aku, dan sampai ketemu lagi nanti di bulan Oktober, tepatnya tanggal 8 dan juga 9 Oktober 2025. Kita harapkan hasil terbaik dari timnas Indonesia. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.